Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita menjadi orang yang bersyukur kepada Tuhan. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, setiap orang pasti menginginkan bahwa hidupnya diberkati oleh Tuhan. Namun apakah kehidupan selanjutnya yang ia tempuh setelah ia mengalami berkat Tuhan itu? Saudara, ada orang Kristen semakin diberkati, semakin menjadi orang percaya yang tahu menanti Tuhan. Namun ada juga saudara, orang yang semakin diberkati justru semakin menyakiti hati Tuhan. Saudara, oleh karena itu saudara, buah orang beriman yang nyata itu adalah tahu berterima kasih kepada Tuhan. Atau tahu bersyukur kepada Tuhan. Saudara, itu yang ditulis di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, orang percaya yang tahu berterima kasih kepada Tuhan menjadi orang percaya yang tahu diri di dalam kehidupannya. Karena ia sadar betul bahwa kehidupannya semata-mata karena kebaikan Tuhan kepadanya. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Hosea pasal yang ke-10. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Hati mereka licik, sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Dia akan menghancurkan mesbah-mesbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Sungguh, sekarang mereka berkata, kita tidak mempunyai raja lagi, sebab kita tidak takut kepada Tuhan. Apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita? Mereka membual, mengangkat sumpah dusta, mengikat perjanjian, sehingga tumbuh hukum seperti pohon upas di alur-alur ladang. Penduduk Samaria gentar mengenai anak lembu Bet Awen. Sungguh rakyatnya akan berkabung oleh karenanya, dan imam-imamnya akan meratap oleh karenanya. Oleh sebab kemuliaannya, tanah beralih daripadanya. Anak lembu itu sendiri akan dibawa ke Asyur sebagai persembahan kepada Raja Agung. Efraim akan menanggung malu, Israel akan mendapat malu karena rancangannya. Samaria akan dihancurkan, rajanya seperti sepotong ranting yang terapung di air. Bukit-bukit pengorbanan Awen, yakni dosa Israel, akan dimusnahkan. Semak duri dan rumput duri akan tumbuh di atas mesbah-mesbahnya. Dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung, timbunilah kami. Dan kepada bukit-bukit, runtuhlah menimpa kami. Sejak hari Gibea, engkau telah berdosa, hai Israel. Di sana mereka bangkit melawan engkau. Tidakkah perang melawan orang-orang curang akan mencapai mereka di Gibea? Aku telah datang untuk menghajar mereka. Bangsa-bangsa akan berkumpul melawan mereka. Apabila mereka dihajar karena kesalahan yang berganda. Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih, yang suka mengirik. Dan aku ini menyaingi tengkuknya yang elok. Aku memasang Efraim. Yehuda harus membajak. Yakub harus menyisir tanah baginya sendiri. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Kamu telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan, oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu, pada banyaknya pahlawan-pahlawanmu, maka keriuhan perang akan timbul di antara bangsamu, dan segala kubumu akan dihancurkan seperti Salman menghancurkan Bet Arbel. Pada hari pertempuran, ibu beserta anak-anak diremukan. Demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai kaum Israel, oleh karena dahsyatnya kejahatanmu, pada waktu fajar akan dilenyapkan sama sekali Raja Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini menggambarkan gambaran umum dari kehidupan manusia. Bukan hanya terjadi kepada bangsa Israel, bahwa kemajuan di dalam kehidupan manusia bisa berjalan bersamaan dengan kemerosotan kualitas kehidupan manusia itu sendiri. Saudara, bangsa Israel semakin menghidupi kehidupannya
semakin hidup semaunya sendiri. Semua lahir dari hati yang mendua. Tidak lagi mereka menghormati Tuhan. Bukankah kita hari ini melihat gambaran kehidupan manusia yang cenderung seperti ini pada umumnya? Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, marilah kita belajar dari padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Semakin hari, semakin taat dan tunduk kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Hati mereka licik, sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Dia akan menghancurkan mesbah-mesbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Sungguh sekarang mereka berkata, kita tidak mempunyai raja lagi, sebab kita tidak takut kepada Tuhan. Apa yang dapat dilakukan raja bagi kita? Saudara yang kasih dalam Tuhan, bangsa Israel, di dalam kehidupannya, di dalam perkembangannya, mereka semakin baik. Mereka semakin diberkati. Baik di dalam hasil bumi yang mereka dapatkan, maupun mereka mempunyai kekuatan-kekuatan di dalam peperangan. Namun saudara, beriring dengan kemajuan mereka, semakin mereka diberkati, semakin mereka menyimpang. Semakin mereka diberkati, ternyata semakin hati mereka itu mendua. Itu kata hati mereka licik. Itu dapat diartikan secara harafiah, hati mereka itu mendua. Artinya apa? Artinya bukan berarti mereka tidak lakukan ibadah kepada Tuhan. Tetapi mereka melakukan ibadah yang lain kepada dewa-dewa tertentu. Dan hati mereka tertuju kepada hal-hal seperti itu. Sehingga saudara-saudara, semuanya itu membuat Tuhan menjadi sedih. Tuhan disakiti. Kenapa? Karena mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mereka tidak lagi mengakui bahwa apa yang mereka terima itu adalah berkat kebaikan Tuhan. Sehingga saudara, mereka semakin diberkati, semakin menyakiti hati Tuhan. Saudara, disitulah saudara-saudara, sebuah peringatan kepada kita hari ini sebagai orang percaya. Saudara, kita semua pasti sudah mengalami berkat Tuhan. Dan kita semua pasti membutuhkan berkat Tuhan. Dan kita semua tidak terkecuali, kita juga rindu hidup kita diberkati Tuhan. Namun saudara, pertanyaannya adalah semakin berkat Tuhan itu berkelimpahan dalam hidup kita, bagaimanakah sikap kita kepada Tuhan? Saudara, apakah semakin Tuhan memberkati kita, semakin kita menundukkan diri kepada Tuhan, dan semakin kita melayani Dia? Ataukah kita, semakin kita diberkati Tuhan, semakin kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, karena kita merasa mampu, karena kita merasa memiliki sesuatu? Saudara, mari kita belajar dari padi. Semakin berisi, semakin merunduk dia. Saudara, semakin kita menerima berkat Tuhan, semakin rendah hati kita di hadapan Tuhan. Semakin Tuhan memberkati kita, semakin kita mengabdi kepada Dia. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita ketahui, Tuhan tidak pernah tidak memberkati kita. Namun saudara, apakah kita menjadi orang-orang yang tahu membalas kebaikan kasih Tuhan kepada kita? Saudara, marilah kita menjadi orang-orang yang tahu membalas kebaikan Tuhan dengan hidup taat dan menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, saudara, kehidupan berpusat pada diri sendiri akan menabur kedagingan yang membawa kepada kebinasaan. Namun kehidupan berpusat kepada Tuhan
menaburkan kebenaran, dan menuai di dalam kasih setia Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Kamu telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan. Oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu, pada banyaknya pahlawan-pahlawanmu, maka keriuhan perang akan timbul di antara bangsamu, dan segala kubumu akan dihancurkan seperti Salman menghancurkan Bet Arbel pada hari pertempuran. Ibu beserta anak-anak diremuk. Saudara, kita harus sangat menyadari apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita sebenarnya adalah supaya kehidupan kita adalah sebuah kehidupan yang diberkati. Namun seringkali kita lupa bahwa hidup kita pusatnya adalah Tuhan, bukanlah diri kita. Saudara, demikianlah bangsa Israel. Saudara, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan sudah memberitahukan mengapa mereka keluar dari tanah Mesir, yaitu supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Apa artinya? Saudara, artinya kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita agar kita hidup berpusat kepada Tuhan. Nah, saudara, seringkali kita berpikir kalau kita hidup berpusat kepada Tuhan, maka kita sepertinya, dalam tanda kutip, kita sepertinya tidak terlalu memikirkan apa yang kita sukai. Oleh karena itu, saudara, setelah orang menjadi merasa diri lebih kuat, maka dia beralih dari hidup berpusat kepada Tuhan, hidup berpusat kepada diri sendiri. Saudara, banyak orang berpikir, hidup berpusat kepada diri sendiri dan hidup berpusat kepada Tuhan, sepertinya tidak ada bedanya. Namun, saudara, pada kenyataannya berbeda luar biasa. Karena buah dari kehidupan berpusat pada diri sendiri adalah kita tabur di dalam kedagingan. Yang akhirnya nyata di dalam tindakan-tindakan kita itu berbau kebinasaan. Itu yang terjadi kepada bangsa Israel. Saudara, mereka itu hidup berpusat pada diri sendiri demi kepentingan diri sendiri. Maka apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kamu telah membajak kefasikan, yaitu kejahatan. Dan apa yang dituai? Yang dituai itu adalah kecurangan. Lalu apa yang mereka makan? Yaitu buah kebohongan. Saudara, tidak ada integritas dalam kehidupan orang berpusat pada diri sendiri. Karena di dalamnya tidak ada ukuran kebenaran. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan apa? Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan atau kebenaran. Maka menuailah menurut kasih setia. Saudara, inilah kehidupan yang berpusat kepada Tuhan. Yaitu orang hidup berpusat pada Tuhan, dia akan menabur sesuai dengan kebenaran. Maka saudara, dia akan menuai menurut kasih setia Tuhan itu, saudara. Yaitu saudara-saudara, mereka menuai di dalam segala kebaikan Tuhan. Sehingga saudara, orang-orang yang berpusat kepada Tuhan, dia menjadi orang-orang yang sanggup menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, kehidupan bangsa Israel semakin maju, semakin mereka tidak lagi menghargai orang lain. Kenapa? Karena mereka hidup berpusat pada diri sendiri, tidak berpusat kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kehidupan mereka mulai bermasalah satu dengan yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mewaspadai supaya kita jangan hidup berpusat pada diri sendiri. Yaitu kepada kekuatan diri kita sendiri, yaitu kepada hikmat kita sendiri, yaitu kepada kepentingan diri kita sendiri, yaitu kepada kesenangan diri kita sendiri. Karena itu akan membawa permasalahan besar dalam kehidupan kita. Tetapi marilah kita hidup berpusat kepada Tuhan. Yaitu apa yang Tuhan inginkan, yaitu apa yang Tuhan senangi, yaitu bagi kemuliaan Dia. Saudara, ketika kita melakukannya, maka saudara, kita menabur di dalam kebenaran. Dan kita akan menuai di dalam kasih setia Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu.
Biarlah firman-Mu sekali lagi berbicara kepada kami supaya kami disadarkan betapa pentingnya kami hidup dekat dengan Tuhan. Betapa pentingnya kami menghormati Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak mendua hati. Kami sungguh-sungguh mempunyai hati tertuju kepadamu. Karena itulah yang Tuhan inginkan agar kami tidak terjerembab di tengah-tengah dunia yang bisa menipu kami ya Tuhan. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.